Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Senang sekali rasanya kita boleh kembali berjumpa dalam sapaan renungan pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Bersama dengan saya hari ini Pendeta Ranu Wijaya, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini diambil dari kitab Imamat pasal yang ke-19, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-19. Mari kita sebelum bersama mendengarkan bacaan firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersatu hati di dalam doa, kita bersama berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, karuniakanlah saat ini kepada kami suatu karunia daripada Roh Kudus, agar kami diberikan kuasa yang satu untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengar firman Tuhan saat ini, karena kami siap mendengarkan Tuhan berbicara melalui media YouTube ini. Tuhan berbicaralah, kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita, saudara-saudariku bisa mendengarnya atau membacanya melalui tulisan yang tersedia di layar saudara. Dengan judul perikop hari ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kudusnya Hidup. Saya akan bacakan keseluruhan firman Tuhan hari ini dari ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, jangan kau pungut. Tetapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dengan jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang pada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah pakai pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah seraya melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dan hukum Tuhan di dalam kitab Imamat kepada bangsa Yahudi pada saat itu dengan jelas memberikan suatu perintah dan cara bagaimana menjaga dan menjadikan hidup mereka sebagai manusia yang kudus di hadapan Allah. Tetapi kalau kita tarik dalam realita kehidupan kita sekarang ini sangat sulit. Tidak ada yang mampu melakukan semua perintah Tuhan. Tetapi kita bersyukur ibu bapak saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyimpulkan ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mencoba mentaati hukum Tuhan ini. Pertama, mari kita menjaga hidup kita dengan rasa kecukupan dan rasa syukur. Firman Tuhan di ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-10 dengan tegas bahwa kalau kita memanen, hendaklah kita tidak memanen seluruhnya.
Dan kalau kita memetik anggur, tidak memetik seluruhnya. Agar kita diajarkan untuk hidup dalam rasa cukup. Agar kita bisa juga membagikan apa yang kita tanam itu kepada orang-orang yang memerlukan. Hal yang kedua adalah, hendaklah kita menjaga perkataan kita. Karena melalui perkataan, bukan hanya orang saja yang merasa disakiti. Bahkan nama Tuhan pun juga bisa disakiti. Kita bisa perhatikan di ayatnya yang ke-12. Di mana jangan pernah mempermalukan nama Tuhan. Karena Tuhanlah Allah. Dan yang ketiga, hendaklah kita hidup adil. Hidup adil dalam kehidupan kita. Tidak curang, tidak juga menyakiti hati orang. Hidup adil kepada siapa yang kaya, kepada siapa yang miskin. Hidup adil ketika kita memiliki posisi yang memang baik untuk memutuskan apa yang baik. Dan mari hari ini saudaraku, kita belajar dari 3 hal ini. Paling tidak kita mau mencobanya. Untuk hidup dalam berkecukupan, untuk hidup dalam perkataan yang tidak mempermalukan Allah, dan untuk hidup adil agar kita tidak memalukan nama Tuhan. Dan hari ini dalam kekudusan itu kita yakin dan percaya kita bisa dimampukan oleh Tuhan. Dan yang utama adalah berserah penuh pada kasih setia Tuhan. Karena menjaga kekudusan diri kita adalah penting karena kita adalah anak-anak Allah. Dan mari saat ini kita renungkan satu hal, bahwa Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami akan memulai setiap aktivitas kami, dan biarlah Tuhan melawat, menolong, menguatkan, dan memampukan kami menjalani setiap aktivitas kami. Kami yang saat ini akan bekerja, kami yang saat ini akan bersekolah, ataupun kami yang saat ini merindukan suatu pekerjaan dan juga merindukan suatu kecukupan untuk bersekolah. Tuhan cukupilah, Tuhan mampukanlah. Berkati setiap kami saat ini, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang saat ini juga belajar untuk hidup kudus, Tuhan mampukanlah. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.